Jadi dalam sejarah peradaban manusia itu menghadapi virus itu tidak cuma hari ini. Sebenarnya yang menyebabkan negara kemudian menyebabkan tatanan dunia itu tidak seimbang, misalnya ada ketimpangan itu ya silakan. Agama manapun saya pikir semua menentang tindakan yang menindas, menentang semua tindakan yang eksploitatif, menentang semua tindakan yang menyengsarakan umat manusia. Nah, dan COVID akhirnya membantu kita untuk menelanjang bahwa pemerintah kita gagal untuk menempatkan orientasi kepentingan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. Assalamualaikum sahabat pergerakan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saat ini Anda sedang menonton salah satu segmen yang menarik dari PNI UNES. We share idea, we share opinion, and we share experience. Tentu saja dengan saya Wahib, tuan rumah dari Dialog Academy. Oke. Berarti tadi sudah ngobrol ya bagaimana sih COVID ini bisa menjadi momentum untuk merubah suatu tatanan yang memang tatanan itu katakanlah tidak berpihak pada salah satu pihak, sehingga perlunya ada momentum untuk melawan kapitalisme tadi ya sahabatku ya. Oh ya sahabat, barangkali kita pernah nggak sih mengalami krisis yang sama semacam COVID ini, dan bagaimana sih kita waktu itu melawan? Nah, jadi dalam rentetan sejarah menghadapi virus, jadi secara umat manusia menghadapi virus itu tidak cuma hari ini gitu ya. Saya sedikit ceritain, salah satunya itu tahun 1720-an itu kita menghadapi malaria. Itu di Batavia waktu itu kan yang dijajah Belanda ya. Kita dijajah Belanda waktu itu sama, ada orang demam kemudian mati sehari 2 hari, tidak tahu nih kenapa itu, sampai dalam beberapa hari kemudian sekitar 1 bulanan yang mati itu sampai jutaan. Penyakit itu muncul. Nah ternyata 1720 itu penyakitnya itu namanya apa? Malaria. Jadi yang disebabkan oleh nyamuk. Nah dulu itu kok bisa muncul malaria yang sebelumnya nggak ada, tapi kok sampai mematikan nyawa setengah dari penduduk Batavia waktu itu. Nah ternyata penyebabnya ketika dicari itu adalah upaya eksploitasi dari Belanda yang waktu itu gencar membuat perkebunan tebu. Jadi tebu itu di Batavia waktu itu salah satunya itu di Batavia itu banyak banget jadi komoditi. Jadi tebu ini kan menjadi bahan nanti membuat gula, dan gula itu salah satu komoditi ekspor yang paling laku di Eropa waktu itu. Nah, jadi akhirnya Belanda membuat perkebunan terus. Nah sayangnya tebu ini kan kemudian tidak kepake kan setelah selesai itu. Dia dibabat, dibuang gitu, bergeletaran. Akhirnya dia kotoran-kotoran dari tebu-tebu ini masuk ke selokan-selokan, membuat timbunan gitu loh. Nah itu yang ternyata jadi sarang nyamuk. Berarti terciptanya penyakit baru gitu. Jadi terciptanya malaria waktu itu sebenarnya salah satunya adalah eksploitasi dari pihak Belanda ini yang membuat perkebunan itu dan yang membabat hutan, membuat beberapa lahan, sehingga akhirnya menciptakan itu tadi penyakit kan. Karena ada ini tadi upaya untuk mengejar keuntungan terus dari pihak Belanda, tetapi tidak dibarengi dengan upaya untuk melakukan ini kan, perawatan terhadap lingkungan. Bencana yang dibuat mereka sendiri. Iya. Nah 1820 sama waktu itu kolera. Kemudian 1820 ada kolera. Kemudian 1900-an itu ada influenza. Nah jadi influenza pun yang sekarang ini ya seolah-olah virus kecil juga. Dulu itu juga benar-benar menyebabkan booming kematian sampai 10-20%. Viral itu. Iya zaman dulu. Nah kalau dari cerita yang tadi kan ternyata kayak virus malaria, kemudian kolera, ada akibat dari ulah manusia itu sendiri. Nah kalau menurut sahabat Eko, dari virus COVID ini kira-kira sebabnya apa hingga akibatnya COVID ini muncul? Nah, kira-kira katanya kan secara berita, secara umum gitu kan muncul dari Wuhan,
yang katanya ada kebocoran virus dari laboratorium. Nah ini kira-kira yang menjadi sebab itu sebenarnya menurut analisis Mas sahabat aku itu seperti apa? Ya, jadi dalam beberapa bacaan saya, kemudian tulisan saya juga, virus ini sampai pada satu kesimpulan apa yang menjadi penyebab. Tapi ini tidak final ya, artinya kita juga harus melihat bagaimana perkembangannya nanti. Siapa tahu ada yang menemukan ini ternyata dari sini dan disebabkan oleh ini. Tapi secara umum kalau Rob Wallace itu seorang biolog evolusioner. Jadi seorang biologi, dia meneliti riset tentang perubahan-perubahan ya kayak virus lain sebagainya yang melakukan perubahan kemudian muncul dan berkembang semacam itu. Rob Wallace itu dia nulis satu buku yang judulnya Big Farm, jadi pertanian besar. Mike menyebabkan Big Flu. Nah, jadi dalam satu wawancara dengan ini dimuat dalam di Medium juga, tapi sudah diterjemahkan. Judulnya itu pertanyaan besar. Ya, agrikultur dan COVID itu perpaduan yang mematikan gitu. Nah, dalam catatan atau wawancara itu dia menyebutkan bahwa ini kalau kita lihat entah itu COVID, virus corona, virus lainnya itu sebenarnya kan transmisinya dari manusia sampai ke manusia itu kan lewat perantara. Betul. Entah itu lewat hewan, entah itu lewat apa. Nah, dia itu kan sebenarnya virus-virus ini itu bisa muncul akibat apa? Akibat adanya eksploitasi. Misal eksploitasi terhadap alam. Jadi alam ini terganggu. Jadi pertanian besar yang ada di Eropa, misal termasuk di Cina atau di Amerika lain sebagainya, dia kan mereka bisa ekspor nih pertanian lain sebagainya dalam jumlah besar karena mereka menerapkan sistem pertanian yang besar. Sistem pertanian yang besar ini membabat hutan. Padahal dalam hutan itu ada habitat. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu virus, entah itu semacam patogen. Jadi patogen itu ada virus, ada mikroorganisme lain sebagainya. Nah, virus atau patogen yang ada di dalam hutan gitu. Patogen yang tinggalnya di hutan, karena hutannya ini mengalami gangguan, goncangan, akhirnya dia merambah ke mencari inang atau mencari tempat yang sel inang. Sifat dari virus kan hidup di sel inang. Di sel inang. Jadi ketika alamnya hancur, entah itu hewan atau apa, akhirnya kan dia mencari inang lain. Dan akhirnya yang semula mungkin di bawah hewan, kemudian sampai ke pada manusia. Artinya kalau kita bicara meskipun ada banyak pendapat ya soal COVID ini, teori konspirasi, ada teori konspirasi, kemudian ada ini adalah senjata biologis Cina atau Amerika, tetapi kalau misal kita pakai ini senjata biologis dari Amerika, tapi mereka kena bahkan sehari ratusan ribuan, Cina pun sama, ratusan ribuan tiap hari meninggal gitu. Nah, jadi saya pikir yang lebih masuk akal dengan sains ya, Rob Wallace tadi, yang apa yang disampaikan oleh Rob Wallace tadi, bahwa dia muncul karena alam mengalami gangguan, kemudian patogen yang habitatnya di alam, kemudian karena mengalami gangguan ini akhirnya mencari inangnya, dan itu sampai pada manusia. Gitu. Artinya kalau kita bicara nah ini yang jadi persoalan. Jadi ketika COVID kita tahu misal kita memakai pemahaman bahwa ini berasal dari tadi alam atau hutan lain sebagainya. Nah, kita hanya melihat ini menindaklanjutinya itu hanya reaksioner. Artinya ya ini menyebabkan kelumpuhan sistem moda transportasi, moda lain sebagainya. Kita hanya identifikasi aja. Kita hanya melakukan perbaikan atas apa yang ditimbulkan, tetapi tidak melakukan perbaikan secara struktural, secara sistem. Terlalu pragmatis gitu ya, sistem aja. Misal kita membuat sistem imun, membuat vaksin, itu tanggapan terhadap penyakit yang timbul gitu. Tapi kita tidak melihat secara penyebabnya secara struktural gitu. Kalau kita melihat penyebabnya secara struktural kan, maka ya semua ini tadi kan perlu dirubah. Misal keuntungan upaya untuk terus mengejar keuntungan oleh korporasi. Korporasi itu kan itu penyebab yang paling itu kan. Ya, yang perlu dirubah malah. Yang paling dirubah itu. Artinya cara pandangnya harus dirubah, dan bagaimana membuat ini ya, memproduksi bahan pangan misalnya, atau membuat ya sama seperti pertambahan UU Minerba. Dia kan nanti akan ini kan mengeksploitasi lahan.
dia akan merebut lahan misalnya sebagainya, membabat hutan juga. Artinya itu bisa sangat mungkin nanti juga menimbulkan hal-hal lain itu, seperti patogen lain misalnya atau virus lain gitu. Nah, hal semacam ini yang harusnya diminimalisir gitu, dicarikan alternatif lain, dan itu yang belum dilihat oleh pemerintah kita, belum dilihat oleh bahkan pemerintah-pemerintah di negara lain juga gitu. Karena secara ya mereka belum menyeluruh ya. Nah, benar, secara global belum menyeluruh. Karena ini kan sistem itu, sistem kapital. Nah, kita harus punya imajinasi untuk merubah itu. Baik, ya tadi menurut sahabat Eko bahwa sebab dari munculnya virus seperti ini adalah dari ulah manusia sendiri yang katakanlah serakah sehingga berambisi untuk mengganggu keseimbangan daripada alam itu sendiri. Nah, menurut ya terlepas dari banyak teori-teori konspirasi atau macam itu, biarlah menurut Gus Dur sejarah yang membuktikan begitu ya. Nah, menurut Mas Eko tadi bagaimana sih untuk menanggulanginya dengan cara nggak pragmatis tapi secara struktural ya, dimana kita merubah mindset bahwa justru aktivitas kita lah yang memicu bencana itu terjadi, begitu ya sahabat ya, terutama aktivitas ini ya, para korporasi ini para ya. Korporasi. Kalau jadi setiap orang pasti punya salah karena kita juga mengeksploitasi misal alam, tetapi tingkat kesalahannya itu beda-beda. Paling kita kan buang sampah misalnya atau apa, tapi korporasi ini kan bebat hutan hektaran gitu, jutaan hektar itu. Nah, semacam itu. Nafsu kapital. Nah, nafsu. Jadi kalau kita serakah itu ya emang tidak boleh kan, misal dalam Islam kan tidak boleh terus. Ya betul. Ya benar. Akhirnya keserakan itu kan mengakibatkan kerusakan ya. Karena ketidakseimbangan tadi. Oke. Ya, alhamdulillah tadi banyak sekali kita membahas serba-serbi tentang COVID yang saat ini belum tahu akan berakhir sampai kapan begitu ya. Barangkali untuk menutup dialog kader pada kali ini, saya minta kepada sahabat Eko untuk closing statementnya ya. Ya silakan. Mas tidak satu kalimat ini ya, biar nyambung. Ya, saya memakai benang merah bahwa COVID ini disebabkan oleh eksploitasi yang disebabkan oleh manusia yang mungkin membabat hutan dan sebagainya, kemudian patogen-patogen yang ada di alam itu muncul dan mencari inangnya yaitu manusia. Nah, artinya kalau ingin melakukan perubahan berarti ya sistemnya secara struktural, dan mereka melakukan itu atau kapital itu, modal itu melakukan itu kan untuk mengejar keuntungan terus, jadi keserakan itu. Jadi sebenarnya yang menyebabkan negara kemudian menyebabkan tatanan dunia itu tidak seimbang, misalnya ada ketimpangan itu ya keserakan itu. Jadi serakan manusia dalam wujud kapital, wujud korporasi, wujud negara itu harus diminimalisir atau bahkan dilawan. Nah, kita harus berupaya untuk melakukan itu gitu, sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia dan tanggung jawab kita sebagai misal umat yang beragama. Karena agama manapun saya pikir semua menentang tindakan yang menindas, menentang semua tindakan yang eksploitatif, menentang semua tindakan yang menyengsarakan umat manusia. Nah, saya pikir setiap elemen manusia, terlebih apapun dia bekerja, misalnya dari petani, mahasiswa, apapun statusnya, perlu untuk menggalang solidaritas, perlu untuk membuat semacam kesadaran membangun kesadaran bersama bahwa tatanan yang ada saat ini yang tidak sesuai dengan harapan kita ini harus dirubah. Hari ini mungkin gagal, besok gagal, besoknya lagi gagal, tapi pada suatu saat pasti akan menemukan keberhasilan itulah. Dan COVID akhirnya membantu kita untuk menelanjangi bahwa pemerintah kita gagal untuk menempatkan orientasi kepentingan masyarakat dalam merumuskan kebijakannya. Oke, itu luar biasa sekali closing statement dari sahabat Eko, mengisyaratkan kepada kita bahwa Mas Eko berpesan untuk melawan keserakahan yang bersifat jahat dan menindas masyarakat yang lemah, dan harapannya kita sebagai apapun bisa turut mengembangkan kesadaran kolektif bahwa ada hal yang mesti dirubah, nggak cuma secara pragmatis tapi juga secara struktural, sehingga ke depan pun masalah-masalah seperti ini akan segera hilang gitu ya sahabat Eko ya. Oke, terima kasih sahabat Eko sudah menemani dialog kader pada kali ini, dan teruntuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton dialog kader pada kali ini. Tetap semangat beraktivitas walaupun pandemi masih bergeliat kencang gitu ya, dan juga tetap stay at home.